pendaratan di Bandara Los Angeles. Maka saat itu Walter White menginstruksikan penerbangan 498 untuk menahan atau menunggu sebentar dan diminta untuk standby. Setelah itu Walter White melanjutkan informasi dan instruksi. Buat kalian yang nggak tahu, Shopback itu tuh kayak aplikasi supaya kita bisa dapat cashback kalau shopping online. Informasi dan instruksi pada pilot pesawat Grumman Tiger. Ia mengatakan kepada pilot itu agar menghubungi approach control dan memberikan frekuensi. Nah, saat pembicaraan antara Walter White dengan pilot lain inilah Aeromexico terus turun untuk pendaratan tanpa disadari oleh semua pihak. Ternyata pesawat DC-9 yang sedang turun dan pesawat Piper yang sedang mendaki ini semakin lama semakin dekat, hingga kemudian tiba-tiba terdengar bunyi ledakan yang sangat keras. Pesawat Piper ini menabrak bagian belakang dari pesawat DC-9 milik Aeromexico 498, sehingga kemudian bagian belakang dari pesawat itu, terlebih bagian horizontal stabilizer itu terlepas dan pesawat DC-9 mulai tidak stabil. First officer dari pesawat DC-9 milik Aeromexico ini berusaha untuk langsung memperbaiki posisi pesawatnya. Tapi bagaimana mungkin sebuah pesawat bisa dikendalikan apabila bagian belakang ekornya ini justru terlepas? Saat itu pesawat mulai menukik dan first officer yang bertugas sebagai pilot penerbang ini mulai kebingungan karena ia tidak bisa memperbaiki posisi pesawatnya. Bahkan pada saat posisi pesawat ini terus turun dan sempat berada di posisi vertikal, kedua pilotnya tidak pernah mengetahui bahwa bagian belakangnya justru terlepas. Pada pukul 11:52:09 di langit yang cerah, visibilitas 14 mil, justru dua pesawat telah bertabrakan. Kedua pesawat ini bahkan jatuh dari ketinggian sekitar 6.560 kaki dan mulai jatuh di luar kendali. Walter White telah selesai berkomunikasi dengan pilot pesawat lain dan ia kembali pada Aeromexico 498. Ia ingin memberikan informasi yang dibutuhkan oleh penerbangan 498, namun tidak mendapatkan tanggapan. Sekali lagi ia mencoba untuk menghubungi penerbangan itu, tetap tidak ada respon. Walter White menunggu beberapa saat hingga kemudian mencobanya lagi untuk menghubungi pilot dari penerbangan 498, tapi tetap tidak ada jawaban. Ia mulai cemas dan mengumumkan di ruang controller itu bahwa ia telah kehilangan sebuah pesawat. Karena kecemasannya terus meningkat, maka Walter White ini mulai meminta bantuan pilot lain yang terbang di sekitar wilayah penerbangan 498. Ia menanyakan pada pilot lain, apakah pilot ini melihat sebuah pesawat di area penerbangannya. Pilot itu menjawab ia tidak melihatnya. Namun sesuai dengan lokasi yang disebutkan oleh Walter White, ia justru melihat sebuah asap berwarna hitam pekat membumbung ke langit. Sejak saat itulah Walter White tercengang, ia kaget dan ia benar-benar tidak tahu apa yang harus dilakukannya, hingga kemudian ia keluar dari ruang controller. Ia berlari dan menangis sejadi-jadinya. Ia panik, ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Namun sejak saat itu Walter White dibebas tugaskan kembali ke penerbangan Aeromexico 498. Setelah pesawat itu tidak terkendali, pesawat itu jatuh menghantam pemukiman warga. Kemudian terdengar bunyi ledakan yang kembali ke penerbangan Aeromexico 498. Setelah pesawat itu tidak terkendali, pesawat itu jatuh menghantam pemukiman warga. Kemudian terdengar bunyi ledakan yang sangat besar disusul kembali ke penerbangan Aeromexico 498. Setelah pesawat itu tidak terkendali, pesawat itu jatuh menghantam pemukiman warga. Kemudian terdengar bunyi ledakan yang sangat besar disusul bola api raksasa dan hingga kemudian ia keluar dari ruang controller. Ia berlari dan menangis sejadi-jadinya. Ia panik, ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Namun sejak saat itu Walter White dibebas tugaskan kembali ke penerbangan Aeromexico 498. Setelah pesawat itu tidak terkendali, pesawat itu jatuh menghantam pemukiman warga. Kemudian terdengar bunyi ledakan yang sangat besar disusul bola api raksasa dan asap hitam pekat membumbung ke udara. Pemadam kebakaran segera menuju
menuju ke lokasi kecelakaan. Mereka mendapatkan laporan bahwa sebuah pesawat DC-9 telah jatuh menghantam pemukiman warga. Nah, pada saat pemadam kebakaran ini sedang menuju lokasi kecelakaan, mereka dikagetkan lagi bahwa ada sebuah laporan mengenai jatuhnya sebuah pesawat Piper di daerah Cerritos. Pesawat itu disebut-sebut jatuh di lapangan sekolah. Akibat tabrakan dari dua pesawat itu, 5 rumah hancur, 7 lainnya rusak. Kemudian seluruh penumpang dari pesawat DC-9 dinyatakan meninggal dunia. 3 penumpang dari pesawat Piper meninggal dunia, bahkan ada 15 korban di darat yang ikut meninggal. Yang harus ia lakukan menghantam pemukiman warga. Kemudian terdengar bunyi ledakan yang sangat besar disusul bola api raksasa. Pesawat itu tidak terkendali. Pesawat itu jatuh menghantam pemukiman warga. Kemudian terdengar bunyi ledakan yang sangat besar. Kembali ke penerbangan Aero Mexico 498. Setelah pesawat itu tidak terkendali, pesawat itu jatuh menghantam pemukiman warga. Kemudian terdengar bunyi ledakan yang sangat besar disusul bola api raksasa dan asap hitam pekat membumbung ke udara. Pemadam kebakaran segera menuju ke lokasi kecelakaan. Mereka mendapatkan laporan bahwa sebuah pesawat DC-9 telah jatuh menghantam pemukiman warga. Nah, pada saat pemadam kebakaran segera menuju ke lokasi jatuh menghantam pemukiman warga, kemudian terdengar bunyi ledakan yang sangat besar disusul bola api raksasa dan asap hitam pekat membumbung ke udara. Pemadam kebakaran segera menuju ke lokasi jatuh menghantam pemukiman warga. Walter White dibebas tugaskan. Kembali ke penerbangan Aero Mexico 498. Setelah pesawat itu tidak terkendali, pesawat itu jatuh menghantam pemukiman warga. Kemudian terdengar bunyi ledakan yang sangat besar disusul bola api raksasa dan asap hitam pekat membumbung ke udara. Sedang menuju lokasi kebakaran segera menuju ke lokasi kecelakaan. Mereka mendapatkan laporan bahwa sebuah pesawat DC-9 telah jatuh menghantam pemukiman warga. Nah, pada saat pemadam kebakaran ini sedang menuju lokasi kecelakaan, kebakaran segera menuju ke jatuh menghantam pemukiman warga. Kemudian kembali ke penerbangan Aero Mexico 498. Setelah pesawat itu tidak terkendali, pesawat itu jatuh menghantam pemukiman warga. Kemudian terdengar bunyi ledakan yang sangat besar kembali ke penerbangan Aero Mexico 498. Setelah pesawat itu tidak terkendali, pesawat itu jatuh menghantam pemukiman warga. Kemudian terdengar bunyi ledakan yang sangat besar disusul bola api raksasa dan asap hitam pekat. Kebakaran segera menuju ke jatuh menghantam pemukiman warga. Kemudian terdengar bunyi ledakan yang sangat besar disusul bola api raksasa dan asap hitam pekat membumbung ke udara. Pemadam kebakaran segera menuju ke lokasi jatuh menghantam pemukiman warga. Kemudian terdengar bunyi ledakan yang sangat besar disusul bola api raksasa ke penerbangan Aero Mexico 498. Setelah pesawat itu tidak terkendali, pesawat itu jatuh menghantam pemukiman warga. Kemudian terdengar bunyi ledakan kembali ke penerbangan Aero Mexico 498. Setelah pesawat itu tidak terkendali, pesawat itu jatuh menghantam pemukiman warga. Kemudian terdengar bunyi ledakan yang sangat besar disusul bola api raksasa dan asap hitam pekat membumbung ke udara. Pemadam kebakaran segera menuju ke lokasi kecelakaan. Mereka mendapatkan laporan bahwa sebuah pesawat DC-9 telah jatuh menghantam pemukiman warga. Nah, pada saat pemadam kebakaran ini sedang menuju lokasi kecelakaan, mereka dikagetkan lagi bahwa ada sebuah laporan mengenai jatuhnya sebuah pesawat Piper di daerah Cerritos. Pesawat itu disebut-sebut jatuh di lapangan sekolah akibat tabrakan dari hantam api raksasa dan asap hitam pekat membumbung ke udara. Pemadam kebakaran jatuh menghantam pemukiman
menghantam, tahu apa yang jatuh menghantam pemudik. Kembali terdengar yang mengindikasi bahwa pesawat itu terlalu cepat untuk ketinggian ketika pesawat sedang mendaki, dan angkanya terus naik menjadi 350 knots. Bingung dengan masalah di dalam penerbangannya, akhirnya Captain mencoba untuk mengikuti apa yang diinginkan pesawat dengan mengurangi kecepatan pesawat. Tiba-tiba ketika kecepatan pesawat itu dikurangi, peringatan stick shaker terdengar. Pesawat mulai bergetar dan pesawat itu mengalami stall. Pesawat yang awalnya sedang mendaki dengan posisi hidung yang normal tiba-tiba terus naik ke atas, dan bagian belakang atau bagian ekor pesawat itu terus turun dan pesawat terus bergetar. Pesawat itu berada di ketinggian 7.000 kaki. Dalam kondisi bergetar, pesawat mulai turun. Kapten berjuang mati-matian mengangkat kembali pesawatnya dengan menarik kolom kontrol. Sementara First Officer mengatakan kepada Kapten bahwa turunkan hidung pesawatnya. Tapi ternyata tidak ada reaksi dari Kapten. Di tempat lain, di waktu yang sama, petugas menara kontrol tidak menyadari bahwa penerbangan 301 sedang menghadapi situasi buruk. Informasi terakhir yang masuk adalah mengenai kode squawk, dan dijawab oleh First Officer dengan kata-kata standby. Padahal saat itu posisi pesawat sedang terus turun. Usaha terakhir dari sang First Officer untuk menerbangkan kembali pesawat itu sesuai dengan instruksi Kapten adalah dengan mendorong throttle. Tapi tiba-tiba bunyi peringatan GPWS terdengar. Dengan kata lain, pesawat itu jaraknya sudah sangat dekat dengan air, dan tiba-tiba saja pesawat itu adalah dengan mendorong throttle. Tapi tiba-tiba bunyi peringatan GPWS terdengar. Dengan kata lain, pesawat itu jaraknya sudah sangat dekat dengan air, dan tiba-tiba saja pesawat itu bunyi peringatan GPWS terdengar. Dengan kata lain, pesawat itu jaraknya sudah sangat dekat dengan air, dan tiba-tiba saja pesawat itu bunyi peringatan GPWS terdengar. Dengan kata lain, pesawat itu jaraknya sudah sangat dekat dengan air, dan tiba-tiba saja pesawat itu bunyi peringatan GPWS terdengar. Dengan kata lain, pesawat itu jaraknya sudah sangat dekat dengan air, dan tiba-tiba saja pesawat itu menghantam air. Bunyi peringatan GPWS terdengar. Dengan kata lain, pesawat itu usaha terakhir dari sang First Officer untuk menerbangkan kembali pesawat itu sesuai dengan instruksi Kapten adalah dengan mendorong throttle. Tapi tiba-tiba bunyi peringatan GPWS terdengar. Dengan kata lain, pesawat itu jaraknya sudah sangat dekat dengan air, dan tiba-tiba saja pesawat itu menghantam air. Bunyi peringatan GPWS terdengar. Dengan kata lain, pesawat itu jaraknya sudah sangat dekat dengan air, dan tiba-tiba saja pesawat itu menghantam air. Bunyi peringatan GPWS terdengar. Dengan kata lain, pesawat itu jaraknya sudah sangat dekat dengan air, dan tiba-tiba saja pesawat itu menghantam air. Bunyi peringatan GPWS terdengar. Dengan kata lain, usaha terakhir dari sang First Officer untuk menerbangkan kembali pesawat itu sesuai dengan
Usaha terakhir dari sang first officer untuk menerbangkan kembali pesawat itu sesuai dengan instruksi Captain adalah dengan mendorong throttle. Tapi tiba-tiba bunyi peringatan GPWS terdengar. Dengan kata lain, pesawat itu jaraknya sudah sangat dekat dengan air. Dan tiba-tiba saja adalah dengan mendorong. Tiba-tiba saja pesawat itu menghantam air. 6 menitku sangat menyedihkan. Aku sering dihina mertuaku. Salah seorang penumpang bernama Mike Wilson menyebutkan saat itu seluruh penumpang tegang karena akibat belokan yang sangat tajam itu membuat seluruh penumpang panik, berteriak, bahkan barang-barang dari kompartemen jatuh dan lampu di kabin penumpang mulai berkedip. Itu seluruh penumpang tegang. Salah seorang penumpang bernama Mike Wilson menyebutkan saat itu seluruh penumpang tegang karena akibat belokan yang sangat tajam itu membuat seluruh penumpang panik, berteriak, bahkan barang-barang dari kompartemen jatuh dan lampu di kabin penumpang mulai berkedip. Hai, halo, Delphi akan membahas mengenai sebuah tragedi penerbangan di mana pesawat itu tiba-tiba terbakar di runway. Kita take off ke kronologi. Tanggal 20 Desember 2008, sebuah pesawat Boeing 737 akan dioperasikan oleh maskapai Continental Airlines dengan nomor penerbangan 1404. Pesawat itu dijadwalkan untuk terbang dengan rute Bandara Internasional Denver di Colorado menuju ke Bandara Internasional George Bush di Houston, Texas. Penerbangan akan menempuh waktu kurang lebih selama 2 jam. Di dalam pesawat itu terdapat total 115 orang yang terdiri dari 5 orang kru dan 110 penumpang. Beliau merupakan pilot izin untuk PT334R. Ini berbelok ke kiri dan kemudian kembali lagi ke garis tengah runway. Hanya beberapa detik kemudian tiba-tiba untuk kedua kalinya pesawat itu berbelok ke kiri dan kali ini tidak bisa kembali lagi ke garis tengah runway. Salah seorang penumpang bernama Mike Wilson menyebutkan saat itu seluruh penumpang tegang karena akibat belokan yang sangat tajam itu membuat seluruh penumpang panik, berteriak, bahkan barang-barang dari kompartemen jatuh dan lampu di kabin penumpang mulai berkedip. Sementara di tempat lain, di ruang kokpit, Captain sempat berteriak untuk menggagalkan proses take off. Gagalkan! Tapi apapun upaya yang dilakukan oleh Captain tidak bisa membuat pesawat itu berhenti. Sepertinya, pesawat itu berada di luar kontrol pilot. Pesawat masih terus meluncur ke arah kiri dengan kecepatan sekitar 100 mil per jam. Kemudian menabrak sebuah tanggul yang membuat pesawat itu terangkat beberapa meter lalu jatuh lagi dengan sangat cepat. Belum berhenti sampai di situ, ternyata pesawat masih terus terseret. Pada saat pesawat dalam posisi terseret, mesin sebelah kanan justru mengeluarkan api dan masker oksigen mulai turun. Beberapa saat kemudian ternyata pesawat masih terus terseret. Pada saat pesawat dalam posisi terseret, mesin sebelah kanan justru mengeluarkan api dan masker oksigen mulai turun. Beberapa saat kemudian ternyata pesawat masih terus terseret. Pada saat pesawat dalam per jam kemudian menabrak sebuah tanggul yang membuat pesawat itu terangkat beberapa meter lalu jatuh lagi dengan sangat cepat. Belum berhenti sampai di situ, ternyata pesawat masih terus terseret. Pada saat pesawat dalam posisi kemudian menabrak sebuah tanggul yang membuat pesawat itu terangkat beberapa meter lalu jatuh lagi dengan sangat cepat. Belum berhenti sampai di situ, ternyata pesawat masih terus terseret. Pada saat pesawat dalam posisi terseret, mesin sebelah kanan justru mengeluarkan api dan masker oksigen mulai turun. Beberapa saat ternyata pesawat masih terus terseret. Pada saat pesawat dalam posisi Saya menjawabnya dengan benar. Ini terlalu mudah. Agak sulit. hanya beberapa detik setelah flaps diturunkan, sebuah kejadian tidak terduga terjadi, di mana sayap sebelah kanan meledak. Penerbang putus penabrak Chris dan mendeklarasikan Mayday, Mayday, Mayday. Penerbangan 671 telah kehilangan kedua mesinnya dan terus turun dengan sangat cepat. Setelah itu, First Officer kembali mendeklarasikan Mayday, Mayday, Mayday. Kami meminta tempat pendaratan darurat. Sementara itu, untuk memandu penerbangan 671, petugas menara kontrol ini membutuhkan sinyal transponder. Dan pada penerbangan 671, sinyal transpondernya mati. Karena sinyal dari transponder di penerbangan 671 mati, sehingga petugas menara kontrol kesulitan untuk mengarahkan penerbangan menggunakan engine.
berdiplomat. Di saat itulah first lagi kendaraan untuk sekitar 3 bil dan pendarat darat itu 671. Mereka turunkan, sebuah kejadian tidak terduga terjadi di mana sayap sebelah kanan meledak. Ledakan sayap kanan pesawat itu kembali membuat penerbangan 671 tidak stabil dan saat itu Kapten mulai kesulitan untuk mensejajarkan posisi pesawatnya dengan runway. Kepada Kapten belok, Kapten sampalan udara di mana akan mendaratkan di mana ia akan mendaratkan udara militer itu bahwa ia melihat adanya api di pesawat. Kapten sampai pada setelah mengaku. Saat itu pesawat makanannya, apakah masa upaya dilakukan oleh apakah makanannya terbakar dan kecepatannya masih terlalu cepat 50 knots dari pendaratan yang seharusnya. Namun saat itu Kapten berhasil membuat pesawat itu menyentuh runway. Apakah masalah selesai? Ternyata belum, karena pesawat itu masih mengudara dengan cepat dan pada saat proses pendaratan itu pesawat juga masih meluncur dengan sangat cepat. Semua upaya dilakukan oleh ketiga kru kokpit untuk dapat menghentikan pesawat dalam kondisi terbakar itu. Hingga kemudian pesawat akhirnya berhenti di ujung runway. Setelah pesawatnya itu berhenti, kemudian first officer segera mengumumkan evakuasi. Wih, apaan nih? Wah, duit 100.000. Informasi mengenai insiden bahkan ke cap. Ia menarik kolom kontrol, kemudian roll ke kiri sekitar 35 sampai 40 dan itu hal terbang. Namun pada kenyataannya ia tidak dapat menemukan jawaban atas dan hal berikutnya menyebutkan bahwa ia tidak pernah menduga ketika memegang kolom kontrol ternyata kekhawatiran tiba-tiba saja pilot berusaha siap tidak semuanya nampak normal karena traffic dan mengatakan ini adalah nampak normal. Officer atas saran dari Kapten Doher 1000 kaki semuanya nampak normal. Flaps diatur, roda pendaratan mulai diturunkan dan semuanya sesuai dengan harapan dan aman dilakukan. Dari pesawat Boeing 74 izin pendaratan telah diberikan oleh Menara Kontrol Anchorage. Bahkan petugas Menara Kontrol Anchorage itu menjadi saksi ketika roda pendaratan dari pesawat Boeing 747 itu mulai menyentuh runway. Kondisi pesawat pada saat itu masih belum aman karena pesawat masih terlalu cepat pada saat meluncur di runway. Beberapa kali upaya pengereman dilakukan dan akhirnya pesawat mulai melambat. Dan setelah itu pesawat berhenti di tengah runway. Pesawat itu berhenti pada pukul 17:40 sore